Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang harus kita syukuri adalah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca, untuk mempelajari, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, ayat-ayat Al-Qur'an. Semoga kita termasuk dari bagian orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka mempelajari Al-Qur'an, melainkan akan diturunkan ketenangan, diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh para malaikat, kemudian disebut-sebut atau dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan ayat di dalam surat Al-Baqarah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan sampai ayat 16. Konteksnya masih berbicara berkaitan dengan keadaan orang-orang munafik atau sifat-sifat kemunafikan. Yang di awal-awal Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang mereka, yaitu mereka adalah orang-orang yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi sesungguhnya mereka tidak beriman. Mereka mengelabui Allah dan orang-orang yang beriman, padahal diri mereka sendiri yang mereka tipu. Di dalam hati mereka terdapat penyakit dan Allah hukum mereka dengan memperbesar atau semakin banyak penyakit yang ada pada diri mereka. Kemudian dikatakan dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan, maka mereka mengatakan kami berbuat kebaikan, gitu. Dan mereka tidak merasa. Kemudian apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian, maka mereka justru memperolok-olok orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum mukminin. Mereka memperolok-oloknya. Kemudian di antara sifat yang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Sedangkan ketika mereka sudah berpisah dengan orang yang beriman, bertemu lagi dengan para pemimpin-pemimpin mereka, maka mereka mengatakan kami bersama kalian, barusan itu hanya olok-olokan saja, senda gurau saja. Maka Allah balas olok-olok mereka, penghinaan mereka ini. Dan mereka adalah orang-orang yang telah menjual kesesatan dengan petunjuk, mengganti petunjuk dengan kesesatan. Maka kita akan baca ayat 17 sampai ayat ke-20. Ini merupakan ayat terakhir yang menceritakan tentang keadaan orang-orang munafik.
Ya, sebelum kita baca tafsirnya kita baca tilawah dulu surat Al-Baqarah ayat 17 hingga ayat ke-20. Diawali dengan ta'awudz terlebih dahulu. Saya dulu kemudian berganti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara." Perumpamaan mereka itu seperti orang yang menyalakan api. Perumpamaan mereka, perumpamaan orang-orang munafik itu seperti orang yang sedang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Setelah api itu atau tatkala api itu menerangi sekelilingnya, kan tadi perumpamaannya seperti orang yang menyalakan api. Setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Namanya orang gelap nggak bisa melihat, gitu. Seperti kalau mati listrik, ya kan, tidak bisa melihat. Melihat itu terbatas sekali. Ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu summun. Summun itu adalah apa? Tuli. Bukmun itu bisu. Umyun itu buta. Mereka itu tuli, bisu, lagi buta. Fahum la yarji'un, sehingga mereka tidak bisa kembali. Sehingga mereka tidak dapat kembali lagi. Ini. Tuli, bisu, lagi buta. Ini perumpamaannya. Tadi pertama perumpamaannya seperti orang yang menyalakan api. Kemudian setelah nyala, Allah lenyapkan cahayanya, padamkan, sehingga mereka tidak bisa melihat. Dan dinyatakan mereka itu tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Au kasayyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Perumpamaannya berikutnya adalah, atau mereka itu perumpamaannya seperti orang yang ditimpa hujan lebat. Jadi mereka adalah orang-orang yang tertimpa hujan lebat dari langit yang disertai berbagai kegelapan, petir dan kilat, disertai berbagai kegelapan, seperti orang yang sedang kena hujan lebat, terusan gelap, terusan petir itu menyambar-nyambar dan kilat-kilat itu menyambar-nyambar. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya untuk menghindari suara petir itu. Kadang-kadang juga refleks ya orang kita ini gitu ya. Refleks. Sebenarnya ada sunahnya, itu membaca doa. Apa doanya? Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Nah itu. Tapi ini hanya perumpamaannya. Perumpamaan orang munafik itu seperti orang yang tertimpa hujan lebat, gelap, penuh dengan petir dan kilatan. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya untuk menghindari suara petir itu, karena takut mati. Wah, takut mati gitu ya. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Kemudian di ayat yang terakhir pada pembahasan kita kali ini adalah ayat ke-20. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Hampir saja. Kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlam 'alaihim qamu. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah. Kan gelap nggih. Perumpamannya kan gelap. Seperti orang yang tengah diguyur hujan lebat, gelap. Ketika ada kilatan mereka jalan. Kenapa? Mereka membutuhkan cahaya. Kilatan itu ada cahaya, jalan. Setiap kali ada kilatan menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Ya. Apabila gelap menerpa mereka, sudah hilang kilatannya, mereka berdiri tidak bergerak. Berdiri, gelap lagi sih. Jadi nunggu kilatan lagi. Tapi di sisi lain mereka juga ketakutan. Ya. Seperti itu. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa basarihim. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia, Allah, menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini perumpamaan yang begitu buruk kondisi orang-orang munafik, na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di sini tafsirannya. Kita masuk kepada ayat ke-17 ya. Ayat ke-17. Ya. Di ayat ke-17 disebutkan, kata penulis kitab Aisarut Tafasir, Asy-Syaikh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullah taala, mathalu haula'il munafiqina fima yudhiruna minal iman ma'a ma hum mubtinuna minal kufri. Perumpamaan mereka, orang-orang munafik itu, mereka itu menampakkan keimanan
Bersamaan dengan itu mereka menyembunyikan kekafiran, menyembunyikan kekufuran. Ini diumpamakan oleh Allah kama sali man auqada naron. Perumpamaannya seperti orang yang menyalakan api. Listidoati biha. Untuk apa? Mencari cahaya. Mendapatkan cahaya. Ya. Dengan api tersebut mendapatkan cahaya. Falamma adha'at lahum ma haulahum, tatkala api itu menyinari mereka sekitar mereka, wantafa'u biha, dan mereka mendapatkan manfaat dengan apa? Sinar tersebut atau cahaya tersebut, cahaya api tersebut, adna intifa'i, ya. Dan ini adalah manfaatnya begitu kecil, ya. Meskipun kecil sekali manfaatnya, tetapi mereka mengambil manfaat dari situ. Dhahaballahu binurihim. Allah melenyapkan cahaya tersebut bagi diri mereka. Wa tarakahum fi dhulumati la yubsirun, dan Allah membiarkan mereka berada di dalam kegelapan, mereka tidak bisa melihat. Li'annahum bi imanihim adh-dhahir sanu dima'ahum. Mengapa? Karena mereka itu menampakkan keimanan. Sesungguhnya mereka itu dengan iman yang tampak menampakkan keimanan, mereka kan sikapnya menampakkan keimanan. Mereka itu menjaga darah mereka. Wa amwalahum, dan menjaga harta mereka. Wa nisa'ahum, dan menjaga istri-istri mereka. Wa dararihim, dan menjaga anak keturunan mereka. Nah, maka mereka menampakkan keimanan supaya aman, supaya tidak mendapatkan sanksi, ya. Minal qatli wassabi. Jadi aman, tidak dibunuh, tidak diperangi ataupun ditawan, gitu. Karena menampakkan keimanan. Ya. Dampaknya kalau Rasulullah langsung memerangi mereka, menghukum mereka, maka akan muncul fitnah. Karena penampilannya apa? Mereka orang yang beriman, seperti itu. Maka jihadnya kepada orang munafik itu dengan dakwah seperti itu, disadarkan seperti itu. Wa bima yutmiruna minal kufri, dan dengan sebab mereka menyembunyikan kekufuran, idza matu alaihi, yaitu apabila mereka meninggal atau mati di atas kekufuran ini, mati di atas kekufuran, yadkhulunan nar, maka mereka masuk neraka. Karena sejatinya mereka adalah kufur, ya kan? Orang kafir. Fayakhsaruna kulla syai'in, dan mereka mengalami kerugian hatta anfusahum, sampai diri mereka. Hadal mathalu tadamanathul ayatul ula. Perumpamaan ini terkandung di dalam ayat ke-17, seperti itu. Pertanyaan, Bapak Ibu, jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sisi kesamaan orang munafik dengan dengan orang yang menyalakan api? Disebutkan tadi. Apa sisi kesamaannya? Kan orang munafik disamakan dengan, meskipun tadi sudah saya sampaikan, ya. Sisi kesamaannya apa? Orang munafik dengan orang yang menyalakan api. Sisi yang pertama, berdasarkan ayat ini, mereka itu mendapatkan manfaat di dunia, orang munafik itu, dengan mengaku mereka itu beriman, mendapatkan manfaat. Ya. Dan ini diserupakan dengan cahaya. Iman itu diserupakan dengan, diperumpamakan dengan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya. Iman sama dengan cahaya. Mereka kan menampakkan keimanan. Dengan itu mereka mendapatkan manfaat, tetapi hanya di dunia. Gitu. Bisa dipahami, bisa ditangkap, ya. Sedangkan setelah itu gelap, menjadi gelap gimana? Gelap karena mereka akan mendapatkan adab di akhirat, dan itu adalah perumpamaan dari kegelapan, gitu. Mereka akan mendapatkan kegelapan di akhirat, yaitu berupa adab Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Ini sisi yang pertama, sisi keserupaan yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, mereka itu menyembunyikan kekufuran itu seperti cahaya. Ya. Mereka menyembunyikan kekufuran itu seperti cahaya. Dan Allah membongkar jati diri mereka itu seperti kegelapan. Jadi tatkala Allah bongkar itu kegelapan bagi mereka. Makanya nanti dijelaskan di sini ketika turun ayat yang
menceritakan Allah itu membongkar hakikat jati diri mereka, mereka itu tadi ketakutan gitu. Tetapi kalau turun ayat yang tidak nyinggung mereka, mereka tenang gitu. Gitu. Maka ini sisi yang kedua. Jadi mereka menyembunyikan kekufuran itu adalah seperti cahaya. Seperti itu. Sedangkan ketika Allah membongkar mereka, maka ini seperti kegelapan bagi mereka. Yang ketiga, ada tiga ya sisi kesamaannya. Seperti itu. Yang demikian mereka itu beriman. Ayat ini berkaitan dengan orang yang sebelumnya beriman kemudian kufur. Ya, seperti itu. Ayat ini lebih kepada orang yang sebelum beriman kemudian kafir. Dan iman itu adalah cahaya, sedangkan kufur setelah itu adalah kegelapan. Makanya di surat yang lain disebutkan dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru, surat Al-Munafikun. Yang demikian itu sesungguhnya mereka itu beriman kemudian kufur. Meskipun terjadi perbedaan penafsiran di kalangan ahli tafsir. Ya. Yang menyatakan demikian itu adalah diantaranya adalah ahli tafsir, yaitu adalah Imam Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir. Di dalam tafsirnya itu lebih condong bahwasanya yang dimaksud dari ayat ini adalah orang yang sebelumnya beriman setelah kufur. Gitu. Adapun ada yang menyatakan dari awalnya memang sudah kufur gitu. Dari awalnya memang sudah kufur. Bukan iman dulu baru kufur, tetapi mereka memang dari awal sudah kufur. Sudah kafir seperti itu. Yaitu di antaranya adalah Imam Ibnu Jarir. Imam Ibnu Jarir. Meskipun Imam Ibnu Katsir sejatinya tafsirnya adalah meringkas dari tafsir Ibnu Jarir, tapi tidak semuanya di itu. Jadi beliau juga bisa ibaratnya memilih pendapat yang menurut beliau lebih benar seperti itu ya. Ya, ini jadi ada terjadi perbedaan di antara. Intinya adalah sejatinya mereka adalah kufur. Adapun terlepas itu awalnya iman atau dari ini ya itu sama saja. Intinya adalah sejatinya mereka adalah kufur, menyembunyikan kekufuran dan menambahkan keimanan. Ini ayat ke-17 Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa tadi? Ayat ke-18. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu apa? Tuli, bisu dan buta. Coba bayangkan Bapak Ibu. Orang itu kalau mengalami tiga hal ini, kondisi gini, sengsara apa tidak? Tuli, ya tidak bisa mendengar, ya. Terusan apa? Apa tadi? Bisu dan buta. Ya. Bisu sudah nggak bisa mendengar, nggak bisa ngomong, terusan buta. Bingung banget ya, bener ya, bingung sekali ya. Nah ini perumpamaan orang munafik itu seperti itu. Mengapa diumpamakan seperti itu? Mengapa mereka itu tuli? Diumpamakan seperti itu. Sejatinya nggak tuli beneran ya, hanya perumpamaan. Mengapa? Karena mereka itu tuli tidak mau mendengar kebenaran, tidak mau. Sedangkan bisu tidak mau mengucapkan kebenaran seperti itu. Dan buta mereka tidak mampu melihat kebenaran seperti itu. Ini perumpamaan. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak bisa kembali karena mereka meninggalkan kebenaran setelah mereka mengetahui kebenaran tersebut dan mereka tidak mau kembali kepada kebenaran tersebut. Berbeda sama orang yang meninggalkan kebenaran karena tidak tahu. Ya, mereka itu sudah tahu tetapi tidak mau mengikuti, jadi dianggap tidak kembali. Fahum la yarji'un. Berbeda dengan orang yang meninggalkan kebenaran karena tidak tahu atau tersesat. Ya. Ya. Seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Ini ayat ke-18 disebutkan di sini. Ammal ayatu tsaniyah, adapun ayat kedua yaitu ayat ke-18, fahiya ikhbarun an ulaikal munafikin. Ini mengabarkan tentang hakikat orang-orang munafik, bi annahum qad faqadu kulla isti'dadin lihtidai, yaitu mereka tidak mau mempersiapkan diri untuk menerima hidayah, tidak mau mempersiapkan diri mereka untuk menerima petunjuk. Fala adzanuhum tasma'u sautal haq, pendengaran mereka tidak mau mendengar suara kebenaran. Wala alsinatuhum, lisan mereka juga
tidak tantiku bihi, tidak mau mengucapkan kebenaran tersebut. Wala a'yunuhum tubsiru atharahu. Demikian juga penglihatan mereka tidak mau melihat pengaruh atau bekas dari kebaikan tersebut atau kebenaran tersebut. Wa dzalika li tawaghulihim fil fasad. Yang demikian karena mereka telah terjerembab atau telah masuk ke dalam kerusakan seperti itu. Jadi fungsi-fungsi pendengaran, fungsi-fungsi penglihatan dan pengucapan sudah rusak semua. Ya, jadi seperti itu. Ininya adalah hati mereka yang sudah rusak. Falidha hum la yarji'una 'anil kufri ilal iman. Sehingga dengan sebab itu mereka tidak mau kembali meninggalkan kekufuran menuju keimanan. Bihalin minal ahwal, apapun keadaannya, tidak mau seperti itu. Ini ayat ke-18 ya. Kemudian ayat yang terakhir, ayat ke-19. Oh, belum ya. 19 sama 20 ya insyaallah. Ayat 19 sama 20 ya. Bagian terakhir dari pembahasan kita ini. Wa ammal ayatu tsalitsatu wa rabi'atu, adapun ayat yang ketiga dan ayat yang keempat yaitu ayat ke-19 dan 20, fahuma tatadammanani masalan akhar. Terkandung di dalamnya yaitu dua ayat ini, ayat 19 sama 20, terkandung perumpamaan yang lain. Ini ada permisalan yang lain. Liha ula'il munafikin, perumpamaan untuk orang munafik yang lain, berbeda sama yang sebelumnya. Wa suratul mathal al-ajibah wal muntabaqah ala halihim huwa matarun ghurzirin. Perumpamaan yang begitu menakjubkan di sini yang Allah ungkapkan, dan ini berlaku mengenai keadaan mereka adalah perumpamanya itu seperti mereka itu sedang terkena hujan yang begitu lebat. Mereka tertimpa hujan yang begitu lebat. Fi dhulumatin mashubin, yaitu di tengah-tengah kegelapan yang mashubin bi ra'din qasif. Sudah gelap, kemudian ada petir yang menyambar-nyambar. Wa barq khatif, kemudian juga kilat-kilat yang menyambar-nyambar. Seperti itu. Wa hum fi wasatihi mad'uruna khaifuna yasudduna adzanahum bi anamil asabi'ihim. Mereka berada di tengah-tengah hujan lebat itu dalam keadaan mereka itu terperanjat atau panik, penuh dengan kepanikan seperti itu. Karena tadi kilat yang menyambar-nyambar, ini perumpamaannya. Sehingga mereka menutup mereka ketakutan, kemudian mereka menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka, seperti itu, ujung jari mereka. Hatta la yasma'u sautas sawa'iq, sehingga mereka tidak mendengar suara kilatan. Hadaron an tan khali'a qulubuhum fayamutu. Dikarenakan mereka itu begitu takut, begitu khawatir. Hati mereka itu terlepas sehingga mereka mati. Saking jantungnya copot itu. Takut jantungnya copot saking menyambar-nyambar kayak gitu, sehingga mereka mati seperti itu. Ini ketakutannya seperti itu. Walam yajidu mafarron, mereka tidak menjumpai jalan untuk lari. Kemana mau larinya? Enggak ada. Karena tadi mereka berjalan kalau ada kilatan, cahaya kilatan, kemudian jalan sedikit, kemudian setelah itu terdiam lagi seperti itu. Mau kemana ini? Mau lari kemana? Wala mahroban, tidak ada tempat untuk bisa melarikan diri. Sama, mafaron sama mahroban hampir sama. Mengapa? Li'anallaha ta'ala muhitun bihim, karena Allah itu meliputi mereka, senantiasa mengawasi mereka. Mau kemana? Seperti itu. Hadza min jihatin wa min jihatin ukhra. Ini dari satu sisi. Adapun dari sisi yang lain, fa innal barq li syiddatihi wa sur'atihi yakadu yakhtafu absarahum
faya'umuna. Faya'amuna. Ya. Kenapa? Di sisi lain, tadi sisi yang pertama mereka ketakutan. Allah senantiasa meliputi mereka. Di sisi lain, kilatan itu begitu kencang, begitu besar sekali. Begitu luar biasa dan begitu cepat kilatannya. Nah, jadi bisa dibayangkan bagaimana perumpamaan mereka ya, kayak gitu. Ini hanya perumpamaan ya, perumpamaan, tapi kondisi batin mereka itu kayak gitu. Kondisi kejiwaan mereka itu seperti itu. Seperti orang yang di tengah badai besar seperti itu. Hanya berjalan ketika ada sinar dari atau cahaya dari kilatan, kemudian mereka penuh dengan ketakutan. Ya. Dan itu kilatannya itu begitu besar dan begitu cepat menyambar-nyambar. Ya. Yang hampir-hampir menyambar penglihatan mereka, lalu mereka buta. Ini. Fa idza adha'a lahumul barqu at-tariq masyau fi dau'ihi. Tatkala kilatan itu memberikan cahaya, menyinari jalan, mereka berjalan. Ya, mereka berjalan sedikit demi sedikit, seperti itu. Fi dau'ihi, berjalan di cahaya kilatan tersebut. Ya, seperti itu. Wallahu taala. Karena begitu gelap ya, di situ disebutkan sangatlah gelap. Wa idza inqata'a daul barqi waqafu huyara khaifin. Nah ini. Tapi tatkala sinar atau cahaya dari kilatan tersebut hilang, mereka berdiri berdiam diri seperti itu. Apa ya istilahnya? Gampangnya ya? Untuk menggambarkannya kata-katanya. Ya. Berdiri berdiri seorang diri itu. Ya. Berdiri di situ dalam keadaan huyara khaifin. Khayaro itu bingung, kiarep kepribe gitu ya ibaratnya ya. Siap kepribe aku ya nasibku gitu. Khaifin, takut, penuh dengan ketakutan. Masya Allah. Ini kan kalau kayak kita saja ya, sebagai manusia biasa kalau ngalami kayak gitu aja takut nih. Hujan lebat, gelap, mati lampu, mati listrik, nyambar-nyambar itu ketakutan ya. Gitu. Ini perumpamaan orang munafik itu seperti itu. Bukan maknanya kalau kita kayak gitu itu bukan, ini hanya perumpamaannya ya. Perumpamaannya itu kodenya seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Sekiranya Allah menghendaki niscaya Allah benar-benar akan menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Li'annahu ta'ala ala kulli syai'in qadir, karena Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Hadhihi halu ulaikal munafikin. Inilah keadaan kondisi orang-orang munafik, diumpamakan seperti itu. Wal Qur'anu yanzilu bidzikril kufri wa huwa dzulumat. Al-Qur'an itu turun dengan menyebutkan kekufuran, sedangkan kekufuran itu adalah kegelapan. Al-Qur'an itu turun menjelaskan tentang kekufuran, dan kekufuran itu adalah kegelapan. Wa bidzikri al-wa'id. Demikian juga Al-Qur'an itu turun dengan menyebutkan ancaman. Wa huwa sawa'iq. Sawa'iq apa tadi? Petir ya? Atau apa tadi? Petir ya? Ya. Sawa'iq adalah suara petir. Jadi ancaman itu diumpamakan dengan petir, kilat yang menyambar-nyambar. Wara'du bil hujaj. Sedangkan apa tadi? Kilatan itu seperti hujaj. Hujaj itu adalah hujah. Hujah itu apa? Argumentasi Allah menjelaskan hakikat diri mereka tentang kebenaran. Wal bayyinat. Jadi kilatan itu seperti hujah dan penjelasan. Jadi diumpamakan seperti itu. Jadi kegelapan mereka itu penuh dengan kegelapan. Tadi kan di tengah hujan kemudian gelap, itu perumpamaan adalah kekufuran. Perumpamaan dari kekufuran. Sedangkan kilat dan petir yang menyambar-nyambar itu seperti ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga penjelasan hujah-hujah seperti itu. Ultimatum dari Allah Subhanahu wa taala itu
terasa sebagai sambaran, petir dan kilatan. Nah, makanya dakwahnya Rasulullah kepada mereka itu dengan menyampaikan hujah kebenaran tersebut. Penjelasan-penjelasan dari Rasulullah dan berdasarkan Al-Qur'an. Kemudian wahya kalbarki fi quwwatil idoah. Dan ini seperti apa? Barq apa? Yaitu kilat ya, kilatan ya. Jadi seperti kilatan dalam hal cahaya yang kuat ya. Kilatan itu kan cahayanya itu begitu kuat gitu ya. Ini diumpamakan seperti itu. Wahum khaifuna an yanzil al-Qur'an bikashfihim wa izahati asattar anhum. Mereka itu sangat takut, begitu takut ketika Al-Qur'an itu turun dengan menyingkap hakikat diri mereka, dengan membongkar jati diri mereka. Itu ketakutan mereka, karena diumpamakan seperti petir dan kilatan itu. Al-Qur'an itu seperti itu. Maka kalau tidak salah ada sebuah ayat yang berbunyi wajahidhum bihi jihadan kabira. Perangilah mereka bihi itu diantara penafsiran adalah bil Quran, dengan Al-Quran. Perangilah mereka dengan Al-Quran, dengan perang yang besar. Itu perang kepada orang munafik itu seperti itu dengan Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran disampaikan kepada mereka dan itu membongkar habis hakikat jati diri mereka, menyingkap hakikat mereka, mereka ketakutan. Fayukhadu, karena mereka takut mereka akan dihukum dengan itu, mendapatkan hukuman. Fa idza nazala bi ayatin la tushiru ilaihim wa la tata'arradu bihim. Sedangkan tatkala Al-Qur'an itu turun dengan sebuah ayat yang tidak nyinggung mereka, ya, tidak menyinggung mereka. Ya, seperti itu. Tidak menyinggung mereka, tidak mengisyaratkan kepada mereka, masyau fi imanihim adh-dhahir. Maka mereka berjalan ya dengan penampilan mereka itu adalah orang yang beriman, aman gitu ya. Mereka saya beriman itu. Tapi tatkala ini lagi mereka ketakutan lagi. Seperti itu. Jadi berusaha mencari aman seperti itu. Ini hakikat diri mereka. Naudzubillah, semoga kita dilindungi dari sifat-sifat yang demikian. Wa idza nazala bi ayatin fiha atandid bi batilihim. Apabila Al-Qur'an turun dengan ayat-ayat yang di dalamnya ada ancaman, peringatan keras kepada mereka akan kebatilan mereka, wa mahum alaihi, dan hakikat diri mereka, waqafu hairina, mereka diam, berdiri terdiam dalam keadaan bingung. Ya. La yataqaddamuna wa la yata'akhirun, tidak mau maju, tidak mundur. Itu pokoknya diam di situ. Termenung seperti itu. Tidak maju, tidak mundur, tidak berkutik sama sekali. Walau sya'allahu akhadha asma'ahum wa absarahum li fi'lihi la fa'ala. Sekiranya Allah berkehendak untuk menghukum, mengambil penglihatan dan pendengaran mereka, niscaya Allah lakukan. Li'annahum lidzalika ahlun, karena layak mereka itu diambil pendengarannya dan penglihatannya, karena tidak berfungsi itu. Tidak menggunakan sebagaimana mestinya, sebagaimana fungsi dari pendengaran dan penglihatan tersebut. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha kuasa, Maha mampu atas segala sesuatu. Ya. Karena waktu yang terbatas, kita sampaikan sebagai penutup langsung kepada makna dari kesimpulan ya. Kita sampaikan kesimpulan langsung kepada maknanya. Ya. Bagusnya membuat perumpamaan. Ya, baiknya itu membuat perumpamaan. Bagusnya Allah Subhanahu wa taala itu membuat perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Ya. Mengapa tujuannya? Jadi membuat perumpamaan itu baik. Apalagi ini metode pengajaran juga seperti itu. Ini dicontohkan Al-Qur'an, demikian juga Rasulullah SAW juga membuat perumpamaan-perumpamaan. Mengapa? Dengan perumpamaan itu bisa lebih mendekatkan makna. Betul nggih? Kan tadi ya kita lagi menjelaskan ini kan kayak jadi paham kondisi mereka. Perumpamaannya seperti itu. Lebih mendekatkan makna, bisa mudah dicerna. Maka kalau
ngajar guru itu kayak gitu kepada anak-anak. Perumpamannya gini. Dan sebaik perumpamannya di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perumpamaan itu kan seperti tidak nyata tapi pas dengan suatu kondisi, ya itu. Atau permisalan sama. Kemudian yang kedua, kecewanya atau usaha ahli kebatilan itu mendatangkan kekecewaan dan buruknya akibat perbuatan mereka. Ya, jadi hasil akhir dari perbuatan mereka itu adalah keburukan. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dan yang ketiga, Al-Qur'an itu menghidupkan hati. Al-Qur'an itu menghidupkan hati sebagaimana bumi itu hidup dengan apa? Allah menghidupkan bumi dengan apa? Diturunkannya hujan, air hujan. Maka di ayat selanjutnya nanti itu ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu budu rabbakum itu terkait dengan hujan. Jadi insyaallah seperti itu. Ya, jadi Al-Qur'an itu menghidupkan hati sebagaimana air hujan menghidupkan bumi yang gersang. Kemudian yang terakhir, yang keempat, buruknya orang-orang munafik. Buruknya perbuatan, sifat dan keadaan orang-orang munafik. Seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita ambil ibrah, dan intinya adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat keburukan tersebut dan berlindung dari orang-orang yang demikian. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.